Asetnya termasuk paling banter Rp 50 miliar. 4.898 lender kena tipu DS Sasyep Shishijari. Sabtu, 17 Januari tahun 2026, jam 21:44 WIB. Haza-hazanya, ribuan lender yang menjadi korban PT Dana Syariah Indonesia DSI harus siap-siap gigit jari. Pasalnya, aset milik DSI maksimal nilainya Rp 450 miliar. Itu pun masih yang bermasalah. Aset tersebut termasuk gedung dan kantor senilai 50 miliar rupiah. Masih jauh nilainya dibandingkan duit ribuan lender pemberi pinjaman yang nyangkut di DSI, mencapai 1,4 triliun rupiah. Saat ini, kata Ketua Paguyuban Lender DSI, Ahmad Pitoyo melaporkan, kerugian dialami 4.898. Lender dengan dana tersimpan di DSI senilai 1,4 triliun rupiah. Pihak Paguyuban sempat bertemu dengan manajemen DSI pada 28 Oktober tahun 2025. Difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan OJK. Seluruh lender yang terinformasi dari DSI. Sebanyak 14.098 lender. Total kewajiban investasinya mencapai 1,47 triliun rupiah. Per 14 Januari, lender yang tergabung dalam Paguyuban tercatat 1,408 triliun rupiah. Jumlahnya 4.898 lender. Jadi, hampir 95% masuk Paguyuban, kata Pitoyo. Jakarta, dikutip Sabtu 17 Januari tahun 2026. Sedangkan aset DSU, kata Pitoyo, cukup membuat miris para lender yang telah menyetorkan dananya. Nilai aset DSI dilaporkan manajemen hanya Rp 450 miliar. Atau hanya 32% dari total dana 4.989 lender DSI. Jika tak Paguyuban dan manajemen DSI sepakat untuk membuat proposal pengembalian dana. Selanjutnya, para lender melakukan pertemuan kembali dengan manajemen DSI. Tanpa didampingi OJK, disepakati adanya perjanjian pengembalian dana. Ada kesepakatan, beliau DSI membuat perjanjian dengan kami. Akan kembalikan dana lender 100%. Dalam waktu setahun, ungkapi Pitoyo. Namun demikian, lanjutnya, realisasi pembayaran pada 8 Desember tahun 2025. DSI hanya mampu mengembalikan dana sebesar 0,2% dari total dana lender. Kemudian para lender dan DSI sepakat untuk rutin menggelar pertemuan lewat Zoom meeting di setiap akhir pekan. Sayangnya, pada 27 Desember tahun 2025 tidak digelar Zoom. Pihak DSI hanya menyampaikan surat berisikan catatan isinya aset yang dimiliki. DSI sebesar Rp 450 miliar. Namun tidak berbentuk uang tunai. Jadi Rp 450 miliar itu akan dibagi. Bukan berbentuk ready cash, tapi sumber pengembalian. Dari borrower dibagi dua, yakni borrower lancar dan yang macet, ujar Pitoyo. Waktu terus berjalan, kata Pitoyo. Paguyuban lender DSI barulah mengetahui bahwa aset yang dimiliki DSI nilainya tak sampai Rp 450 miliar. Termasuk aset gedung dan kantor. Nilainya ditaksir 45 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Ada juga aset yang memerlukan proses hukum, menurut surat itu DSI. Kami tidak tahu janjinya dari. DSI akan melakukan RUPD di akhir 31 Januari 2026, besok. Pada pertengahan Januari, akan dibuat suatu mekanisme bagaimana RUPD itu sesuai OJK, kata Pitoyo. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya PVML OJK, Agusman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan manajemen DSI ke Bareskrim Polri. Selain itu, OJK telah meminta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT Desta. Dari hasil pemeriksaan, PPATK telah memblokir sebanyak 33 rekening terafiliasi DSI dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai 4 miliar rupiah.